Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami di kelompok 2 untuk menerangkan chapter 3 dan 4 terkait metodologi penelitian. Kelompok kami terdiri dari yang pertama adalah Artemisia Pramesti, kedua Dira Alifia Putri, tiga Rozi, dan keempat Marcella Kusuma Tias. Next. Tujuan pembelajaran. Setelah menyelesaikan bab 3, Anda harus dapat yang pertama itu mengidentifikasi bidang masalah yang dapat mungkin dipelajari organisasi. Kedua, persempit masalah yang luas menjadi topik yang layak untuk penelitian menggunakan metode penelitian pendahuluan. Ketiga, kembangkan pernyataan masalah yang baik. Keempat, menyusun proposal penelitian. Kelima, menyadari peran manajer pada tahap awal proses penelitian. Dan keenam, menyadari peran etika pada tahap awal penelitian. Next. Berikutnya yaitu mendefinisikan dan menyempurnakan masalah. Masalah versus gejala masalah. Gejala masalah tidak didefinisikan sebagai masalah sebenarnya. Misalnya, seorang manajer mungkin mencoba untuk mengurangi perputaran karyawan dengan menaikkan upah, tetapi tidak berhasil. Di sini, masalah sebenarnya mungkin karena hal lain seperti rendahnya motivasi karyawan yang merasa tidak memiliki kendali yang cukup atas pekerjaannya. Manajer cenderung menggambarkan masalah dalam bentuk gejala daripada menerimanya seperti itu. Peneliti perlu mengidentifikasi masalah lebih akurat, yaitu salah satu caranya untuk menentukan bahwa masalahnya yaitu bukan gejalanya. Yang sedang ditangani adalah teknik yang disebut 5 mengapa atau 5 kali mengapa. Five Whys adalah pendekatan yang cukup mudah yang akan membantu kita mendefinisikan dan menyempurnakan masalah. Berikutnya yaitu membawa kejelasan dan fokus pada masalah. Rahasia untuk membawa kejelasan dan fokus untuk masalah Anda adalah yaitu untuk mengisolasi ide-ide kunci dalam versi pertama dari pernyataan masalah. Pernyataan masalah yang luas dan pertama seringkali mencakup beberapa kata atau frasa yang memerlukan definisi. Di sini ada contohnya yaitu anggota kelompok minoritas dalam organisasi tidak maju dalam karir mereka. Jadi, cari subjek yaitu karir, terus kata kerja yaitu maju, dan objek yaitu anggota kelompok minoritas dalam pernyataan Anda. Nah, definisi istilah kunci untuk tepat untuk mengidentifikasi subjek penelitian dan untuk mendapatkan akses ke literatur akademis yang relevan. Definisi yang tepat akan memungkinkan Anda atau kita menjelajahi literatur. Tinjauan literatur akan membantu kita untuk menyempurnakan tujuan penelitian dan pernyataan atau dan pertanyaan. Next. Ini adalah ada langkah-langkah untuk mengidentifikasikan masalah. Yang pertama itu langkahnya adalah identifikasi dari manajemen yang luas masalah. Jadi di sini kita langkah pertama itu kita identifikasi dari cakupan masalah kita. Dari hal yang umum dan belum spesifik. Terus yang kedua, langkah kedua yaitu pendahuluan ataupun riset. Jadi setelah kita mendefinisikan ataupun mengidentifikasi masalah yang akan kita bahas, kita mencari riset ataupun kita melakukan riset terkait masalah tersebut. Bagaimana cara penanganannya, bagaimana faktor-faktor yang melatar belakanginya, dan sebagainya. Berikutnya yaitu langkah ketiga, yaitu definisi dari permasalahan penelitian. Jadi setelah kita melakukan riset, kita harus menemukan definisi ataupun penyelesaian dari permasalahan yang kita teliti. Apa awal dari permasalahan tersebut dan bagaimana kita untuk mengantisipasi atau dan bagaimana kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Next. Mengidentifikasikan masalah. Pada tahap awal proses penelitian Anda harus menghabiskan waktu bergantian antara penelitian pendahuluan, misalnya tinjauan literatur pertama, dan kembali
mendefinisikan pernyataan masalah sampai Anda telah mengembangkan pernyataan masalah tentatif pertama. Anda tidak dapat memutuskan informasi apa yang berguna. Namun, kesadaran dan pemahaman pekerjaan saat ini dan sudut pandang di bidang subjek dapat mengubah perspektif kita tentang apa masalahnya dan mendorong kita untuk menyempurnakan pernyataan masalah. Jadi kita harus menentukan dulu scope dari masalah tersebut, apa itu definisinya, dan kita melihatnya itu dengan berbagai POV ataupun perspektif. Next. Penelitian pendahuluan. Jadi kan langkah yang kedua ini adalah penelitian pendahuluan setelah kita lakukan langkah pertama, yaitu mengobservasi masalahnya itu dengan mencari definisinya ataupun latar belakang dari permasalahan tersebut. Setelahnya itu kita melakukan penelitian pendahuluan, yaitu di sini setelah kita mengidentifikasi area masalah yang luas, penelitian pendahuluan harus membantu peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang masalah dan mempersempit masalah menjadi topik yang dapat diteliti untuk dipelajari. Jadi setelah tahu apa yang kita pengen bahas dari sebuah permasalahan, penelitian ini si penelitinya harus mengkerucutkan permasalahan tersebut menjadi sebuah hal yang spesifik. Untuk apa? Untuk diangkat menjadi topik yang dapat diteliti dan dipelajari. Penelitian pendahuluan harus membantu peneliti menemukan jawaban atas pertanyaan seperti apa masalahnya, mengapa masalah itu ada, apakah masalahnya penting, dan apa manfaat dari pemecahan masalah. Jadi setelah kita mengerucutkan permasalahan tersebut, hal-hal yang harus kita pecahkan adalah ada 4 pertanyaan tersebut, yaitu apa masalahnya, mengapa masalah itu ada, apakah masalah penting, dan apa manfaat dari pemecahan masalah. Berikutnya, meskipun sifat sebenarnya dari informasi yang diperlukan untuk tujuan ini bergantung pada jenis masalah yang ditangani. Yaitu yang pertama, informasi di sini tersebut dapat diklasifikasikan secara luas dalam 2 judul. Yang pertama itu informasi tentang organisasi dan lingkungannya, yaitu mencakup faktor kontekstual. Yang kedua, informasi tentang topik yang menarik. Next. Berikutnya ini adalah mengidentifikasi masalah. Jadi ini adalah langkah ketiga setelah pendahuluan riset. Nah, pada tahap awal penelitian, kita harus menghabiskan waktu bergantian antara penelitian pendahuluan, misal tinjauan data pertama, dan kembali mengidentifikasikan ataupun mendefinisikan pernyataan masalah sampai kita telah mengembangkan pernyataan masalah tentatif yang pertama. Kita nggak dapat memutuskan informasi apa yang berguna, tapi ataupun namun kesadaran dan pemahaman pekerjaan saat ini dan sudut pandang di bidang subjek dapat mengubah perspektif kita tentang apa masalahnya dan mendorong kita untuk menyempurnakan pernyataan masalah. Jadi setelah kita mengembangkan sebuah pernyataan masalah tahap awal, itu kita harus mengumpulkan informasi-informasi dari berbagai sudut pandang dan objek yang dapat kita membantu untuk meneliti sebuah permasalahan tersebut. Next. Berikutnya yaitu sistem informasi yang akan dikumpulkan. Di sini itu kita harus mengumpulkan informasi terkait yang pertama ini adalah informasi latar belakang organisasi, yaitu informasi yang dikumpulkan tentang faktor-faktor kontekstual yang relevan akan berguna untuk berbicara dengan baik dengan manajer dan karyawan lain di perusahaan dan mengangkat isu-isu yang sesuai dengan terkait dengan masalah tersebut. Pemahaman tentang faktor-faktor ini mungkin membantu dalam mencapai formulasi masalah yang tepat. Informasi latar belakang dapat mencakup antara lain yaitu yang pertama, faktor kontekstual yang tercantum di bawah ini yang dapat diperoleh dari berbagai sumber, yaitu yang pertama itu dapat diperoleh dari asal-usul dan sejarah perusahaan. Kedua, ukuran dalam hal karyawan, aset, atau keduanya. Ketiga, piagam tujuan dan ideologi. Keempat, lokasi, regional, nasional, ataupun lainnya.
5. Sumber daya manusia ataupun sumber daya alam. Kelima, hubungan interdependen dengan lembaga lain dan hubungan eksternal. 7. Posisi keuangan selama 5-10 tahun sebelumnya dan data keuangan yang relevan. Kedelapan, informasi tentang faktor struktural. Kesembilan, informasi tentang filosofi manajemen. Jadi, informasi yang kita butuhkan terkait dengan faktor kontekstual dapat diperoleh dari sumber-sumber tersebut. Untuk apa? Untuk kita memahami latar belakang dari organisasi yang kita naungi ataupun kita berkecimpung di dalamnya. Next. Berikutnya akan dijelaskan oleh Adara. Selanjutnya ada kriteria untuk mengevaluasi data sekunder. Yang pertama itu ada ketepatan waktu data. Itu tuh kayak kapan data dikumpulkan, terus yang penting itu datanya tuh up to date, terus periksa tanggal pada semua data sekunder untuk memastikan bahwa memiliki informasi terbaru yang tersedia. Yang kedua itu akurasi data, apa tujuan dari menyajikan data tersebut, halaman webnya tuh dibuat dengan tujuan tertentu. Yang ketiga itu relevansi data. Tidak semua data sekunder yang Anda temukan relevan dengan kebutuhan khusus Anda. Data mungkin akurat dan terkini, tetapi tidak berlaku untuk tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian Anda. Yang terakhir itu ada biaya data. Berapa biaya datanya? Terus apakah manfaatnya lebih besar daripada biayanya? Terus apakah Anda lebih baik mengumpulkan data lain? Apakah Anda lebih baik menggunakan metode pengumpulan data primer dan lainnya? Next. Terus inspeksi pustaka tentang pendahuluan kemarahan pelanggan. Untuk dapat menghindari kemarahan pelanggan, penyediaan layanan perlu memahami peristiwa apa yang biasanya memicu emosi pada pelanggan. Anehnya, hingga saat ini kami tidak tahu banyak tentang pemicu kemarahan pelanggan. Oleh karena itu, studi eksplorasi, menyelidiki, dan mengkategorikan peristiwa yang biasanya memicu kemarahan pelanggan untuk mengisi kekosongan. Oleh karena itu, memberikan model konseptual hasutan kemarahan dalam layanan dan pedoman untuk perusahaan jasa tentang bagaimana menghindari kemarahan pelanggan. Berikut ada contoh pernyataan masalah. CAA Airlines melakukan penerbangan charter dan reguler ke tujuan jarak menengah, seperti Mediterania, Afrika Utara, dan Laut Merah, dan ke tujuan jarak jauh seperti Karibia. Saat ini, armada CAA terdiri dari tiga Boeing 737-800 dan 4 Boeing 767-300. Karena Boeing 767 agak ketinggalan zaman, mereka membutuhkan perawatan lebih dari rata-rata pesawat. Meski memiliki program pemeliharaan intensif, pesawat ini memiliki banyak masalah teknis. Akibatnya, armada CAA jarak jauh harus menghadapi banyak penundaan baru-baru ini. Pesawat jarak jauh baru telah dipesan, tetapi pesawat ini tidak akan dikirim sebelum 2016. Ini berarti akan terjadi lebih banyak penundaan. Hal ini dapat diterjemahkan menjadi banyak frustasi di antara penumpang maskapai penerbangan untuk mengubah perilaku dan komunikasi dari mulut ke mulut yang negatif. Untuk CAA Airlines sangat sulit mendapatkan zero defect atau tanpa penundaan. Oleh karena itu, proyek ini akan berfokus pada pengelolaan persepsi pengalaman menunggu karena CAA Airlines tidak dapat mengontrol jumlah aktual penundaan dan durasinya. Perusahaan harus fokus dalam mengelola persepsi pelanggan tentang pengalaman menunggu. Tujuan dari penelitian ini ada dua, yaitu yang pertama,
mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi pengalaman menunggu penumpang. Dan yang kedua itu menyelidiki kemungkinan dampak menunggu terhadap kepuasan pelanggan dan evaluasi layanan. Next. Pernyataan penelitian eksplorasi. Pernyataan penelitian eksplorasi biasanya dikembangkan ketika A. Tidak banyak yang diketahui tentang fenomena tertentu. B. Hasil penelitian yang ada tidak jelas atau mengalami keterbatasan yang serius. C. Topiknya sangat kompleks. Yang D. Tidak tersedia cukup teori untuk memandu pengembangan kerangka teoritis penelitian eksplorasi seringkali mengandalkan pendekatan kualitatif untuk pengumpulan data seperti diskusi informal dengan konsumen, karyawan, dan manajer, wawancara kelompok fokus, atau studi kasus sebagai aturan. Peneliti eksplorasi bersifat fleksibel. Memang aktivitas metode ilmiah mutakhir atau keduanya untuk memecahkan kejahatan pembunuhan, fokus penelitian yang awalnya luas menjadi semakin sempit. Seiring berjalannya penelitian, hasil studi eksplorasi biasanya tidak dapat digeneralisasikan untuk populasi. Next. Pertanyaan penelitian deskriptif. Tujuan dari studi deskriptif adalah untuk mendapatkan data yang menggambarkan topik yang diminati. Misalnya, jika kita ingin mengetahui persentase populasi yang menyukai Coca-Cola lebih baik daripada Pepsi dalam tes double blind, kita tertarik untuk mendeskripsikan preferensi selera konsumen. Studi deskriptif sering dirancang untuk mengumpulkan data yang mendeskripsikan karakteristik objek seperti orang, organisasi, produk, atau merek. Peristiwa atau situasi. Penelitian deskriptif bersifat kuantitatif atau kualitatif. Ini mungkin melibatkan pengumpulan data kuantitatif seperti peringkat kepuasan, angka produksi, angka penjualan, dan data demografis, tetap mungkin juga memerlukan pengumpulan informasi kualitatif. Contohnya, terkadang peneliti tertarik pada asosiasi antar variabel untuk mendeskripsikan populasi, peristiwa, atau situasi. Misalnya, seorang peneliti mungkin tertarik pada hubungan antara keterlibatan kerja dan kepuasan kerja, cenderung pencarian gairah dan perilaku pengambilan resiko. Kepercayaan ini dan adopsi produk inovatif atau kejelasan tujuan dan kinerja pekerjaan. Studi semacam ini bersifat korelasional. Studi korelasional menggambarkan hubungan antara variabel, sementara studi korelasional dapat menunjukkan bahwa ada hubungan antara dua variabel. Menemukan korelasi tidak berarti satu variabel penyebab perubahan variabel lainnya. Next. Contoh, seorang manajer bank ingin memiliki profil individu yang memiliki pembayaran pinjaman selama 6 bulan atau lebih. Profil tersebut akan mencakup perincian usia rata-rata, penghasilan, jenis pekerjaan, status pekerjaan, penuh waktu atau paruh waktu, dan sejenisnya. Ini mungkin membantu untuk memperoleh informasi lebih lanjut atau segera memutuskan jenis individu yang harus dibuat tidak memenuhi syarat untuk pinjaman di masa mendatang. Seorang CEO mungkin tertarik untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana perusahaan di industrinya telah memasukkan tanggung jawab sosial perusahaan ke dalam strategi bisnis organisasi. Informasi tersebut nantinya memungkinkan perbandingan tingkat kinerja dari jenis perusahaan tertentu. Next. Pertanyaan penelitian kausal. Studi kausal, peneliti tertarik untuk menggambarkan satu atau lebih faktor yang menyebabkan masalah. Contoh umum dari pernyataan penelitian kausal adalah apa pengaruh sistem penghargaan terhadap produktivitas dan bagaimana nilai yang dirasakan mempengaruhi nilai beli konsumen. Maksud peneliti melakukan studi kausal adalah untuk dapat menyatakan bahwa variabel X menyebabkan variabel Y.
Jadi, ketika variabel X dihapus atau diubah dengan cara tertentu, masalah Y terpecahkan. Perhatikan bahwa cukup sering bagaimanapun tidak hanya satu variabel yang menyebabkan masalah dalam organisasi. Contoh, seorang manajer pemasaran ingin mengetahui apakah penjualan perusahaan akan meningkat jika dia meningkatkan anggaran periklanan. Di sini, manajer ingin mengetahui sifat hubungan yang mungkin terjalin antara iklan dan penjualan dengan menguji hipotesis. Jika iklan ditingkatkan, maka penjualan juga akan meningkat. Sebuah teori yang lazim adalah bahwa keragaman tenaga kerja meningkatkan efektivitas organisasi. Seorang manajer ingin mengetahui apakah hubungan ini berlaku untuk organisasinya. Seorang manajer ingin menguji hipotesis bahwa stres yang dialami dalam pekerjaan berpengaruh negatif terhadap kepuasan kerja karyawan. Seorang peneliti tertarik untuk menguji hipotesis bahwa wanita lebih termotivasi untuk pekerjaan daripada pria. Next. Tinjauan literatur kritis. Next. Tujuan bab ini adalah untuk memperkenalkan proses melakukan tinjauan literatur untuk dapat menghasilkan alternatif yang layak untuk pengambilan keputusan yang efektif. Anda harus menjadi ahli dalam topik Anda. Oleh karena itu, tinjauan literatur kedua atau tinjauan pustaka kritis sangat penting dalam sebagai besar proyek penelitian. Tinjauan literatur adalah pemilihan dokumen yang tersedia, baik yang diterbitkan dan tidak dipublikasikan, tentang topik yang berisi informasi ide, data, dan bukti yang ditulis dari sudut pandang tertentu. Untuk memenuhi tujuan tertentu, atau mengungkapkan pandangan tertentu tentang sifat, topik, dan bagaimana itu akan diselidiki dan dievaluasi. Efektif dari dokumen-dokumen ini dalam kaitannya dengan penelitian yang sedang diusulkan. Next. Secara umum, tinjauan literatur memastikan bahwa yang pertama, upaya penelitian diposisikan relatif terhadap pengetahuan yang ada dan dibangun di atas pengetahuan ini. Yang kedua, Anda dapat melihat masalah dari sudut pandang tertentu. Yang ketiga, Anda tidak mengambil resiko atau menemukan kembali roda. Yang keempat, Anda dapat memperkenalkan terminologi yang relevan dan mendefinisikan istilah kunci yang digunakan dalam tulisan Anda. Ini penting karena istilah yang sama mungkin memiliki arti yang berbeda. Bergantung pada konteks penggunaannya, definisi juga akan membantu Anda memberikan struktur pada esai, artikel, atau laporan Anda. Yang kelima, Anda memperoleh wawasan yang berguna tentang metode penelitian yang telah dipergunakan orang lain untuk memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian serupa. Pengetahuan tentang metode penelitian yang digunakan oleh orang lain memungkinkan yang akan membantu Anda menghubungkan temuan penelitian Anda dengan temuan orang lain, akademis yang lebih luas. Next, fungsi tinjauan literatur kritis. Next. Selanjutnya ada cara pendekatan tinjauan pustaka.
Langkah pertama, tinjauan pustaka melibatkan identifikasi berbagai materi yang diterbitkan dan tidak diterbitkan yang tersedia pada topik yang diminati dan mendapatkan akses ke materi tersebut. Yang pertama itu ada sumber data dan buku yang hati-hati. Jurnal akademik dan profesional, laporan, tesis, prosiding, konferensi, manuskrip yang tidak diterbitkan, dan sejenisnya. Buku dan jurnal akademik umumnya merupakan sumber informasi yang paling berguna. Namun, sumber lain seperti jurnal profesional, laporan, dan bahkan surat kabar mungkin juga berharga karena dapat memberikan Anda informasi dunia nyata yang spesifik tentang pasar, industri, atau perusahaan. Oleh karena itu, sebagai aturan, Anda perlu menggunakan kombinasi sumber daya yang tepat bergantung pada sifat dan tujuan proyek penelitian Anda. Next. Selanjutnya, textbook. Buku teks adalah sumber teori yang berguna dalam bidang tertentu. Keuntungan dari buku teks adalah bahwa mereka dapat mencakup berbagai topik. Terlebih lagi, buku teks dapat membahas suatu topik jauh lebih menyeluruh daripada artikel. Oleh karena itu, buku teks menawarkan titik awal yang baik untuk menemukan sumber yang lebih rinci seperti artikel jurnal, tesis, dan manuskrip yang tidak diterbitkan. Kelemahan dari buku teks sendiri itu bahwa mereka cenderung kurang up-to-date daripada jurnal. Selanjutnya, jurnal. Jurnal akademik maupun profesional merupakan sumber penting informasi terkini. Artikel-artikel dalam jurnal akademik umumnya telah ditinjau oleh rekan sejawat. Ini berarti bahwa artikel-artikel tersebut telah diperiksa oleh para ahli di bidang yang sama sebelum diterima untuk diterbitkan. Tinjau artikel yang mungkin mengandung atau tidak mengandung meta-analisis, yaitu jenis analisis data di mana hasil dari beberapa studi digabungkan dan dianalisis seolah-olah merupakan hasil dari satu studi besar. Meringkas temuan penelitian sebelumnya untuk memberitahu bahwa pembaca tentang keadaan penelitian yang ada. Artikel ulasan sangat berguna karena memberikan gambaran umum tentang semua penelitian penting di bidang tertentu. Artikel penelitian adalah laporan penelitian empiris yang menggambarkan suatu atau beberapa studi terkait. Bagian latar belakang konseptual dari sebuah artikel penelitian memberikan gambaran ringkas tentang literatur yang relevan. Artikel penelitian juga memberikan gambaran rinci tentang tujuan penelitian, metode yang digunakan, dan hasil penelitian. Artikel dalam jurnal profesional adalah sumber berharga dari perkembangan terkini di lapangan dan fakta serta angka. Terlebih lagi, mereka dapat memberi perasaan tentang relevansi praktis dari suatu masalah. Selanjutnya, tesis. Tesis PhD sering berisi tinjauan lengkap literatur di bidang tertentu. Sebagian besar tesis mencakup beberapa bab empiris. Bab-bab ini seringkali memiliki struktur dan karakteristik yang sama dengan artikel jurnal akademik. Perhatikan bahwa tidak setiap bab empiris dari sebuah tesis pada akhirnya diterbitkan dalam jurnal akademik. Selanjutnya, proceeding konferensi. Itu dapat bermanfaat dalam memberikan penelitian terbaru atau penelitian yang belum dipublikasikan. Proses konferensi sangat terkini, dan karena alasan ini, sumber informasi ini cukup berharga jika Anda bekerja di area atau domain yang relatif baru. Tidak seperti manuskrip
yang dipresentasikan di sebuah konferensi pada akhirnya diterbitkan dalam jurnal akademik. Karenanya, Anda harus menilai secara kritis kualitas sumber informasi ini. Selanjutnya, naskah yang tidak diterbitkan. APA mendefinisikan manuskrip yang tidak diterbitkan sebagai sumber informasi apapun yang tidak resmi dirilis oleh individu, penerbit, atau perusahaan lain. Contoh, manuskrip yang tidak diterbitkan dapat mencakup makalah yang diterima untuk diterbitkan tetapi masih sedang dicetak. Data dari studi yang tidak diterbitkan, surat, manuskrip dalam persiapan, dan komunikasi pribadi, termasuk email. Naskah yang tidak diterbitkan seringkali sangat up to date. Selanjutnya, laporan. Departemen pemerintah dan perusahaan menugaskan untuk melakukan penelitian dalam jumlah besar. Temuan mereka yang dipublikasikan memberikan sumber informasi pasar, industri, atau perusahaan tertentu yang berguna. Selanjutnya, koran. Surat kabar menyediakan informasi bisnis terkini. Mereka adalah sumber informasi pasar, industri, atau perusahaan tertentu yang berguna. Perhatikan bahwa opini di surat kabar tidak selalu berisi. Selanjutnya, internet. Jumlah informasi yang dapat ditemukan di World Wide Web yang sangat besar. Anda dapat mencari perincian buku, jurnal, dan artikel jurnal, dan proceeding konferensi, serta data khusus seperti publikasi dan laporan perusahaan. Jumlah surat kabar, majalah, dan jurnal yang tersedia secara elektronik sangat banyak. Perhatikan bahwa internet tidak diatur dan tidak dipantau. Selain itu, mengembangkan halaman internet itu mudah dan murah. Untuk alasan ini, internet memberikan tantangan luar biasa dalam menentukan kegunaan dan keandalan informasi. Sumber yang dapat membantu Anda menilai kualitas informasi online adalah Cook. Anda juga dapat menemukan informasi berguna di internet itu sendiri. Beberapa universitas telah mengembangkan pedoman yang berguna untuk menilai kualitas informasi yang ditemukan online. Mesin pencari seperti Google dan Yahoo dapat membantu menemukan informasi yang relevan. Misalnya, Google Cendekia yang dapat diakses dari beranda Google dapat membantu mengidentifikasikan literatur akademis seperti makalah, telaah sejawat, tesis, buku, abstrak, dan artikel dari penerbit akademis atau universitas dan organisasi ilmiah lainnya. Cara pendekatan tinjauan pustaka. Pertama, mencari literatur. Selanjutnya itu mencari literatur. Sebelumnya, seseorang harus secara manual menelusuri beberapa indeks bibliografi yang disusun secara berkala, mencantumkan jurnal, buku, dan sumber lain, di mana karya terbitan di bidang yang diminati dapat ditemukan. Dengan teknologi modern, menemukan sumber yang topik minatnya telah dipublikasikan menjadi jauh lebih mudah. Hampir setiap perpustakaan saat ini memiliki sistem komputer online untuk mencari informasi yang diterbitkan. Database terkomputerisasi memberikan sejumlah keuntungan. Pertama, mereka menghemat banyak waktu. Yang kedua, mereka komprehensif dalam daftar dan tinjauan referensi. Yang ketiga, mendapatkan akses ke sana relatif murah. Untuk alasan ini, peneliti dapat memfokuskan pada materi yang paling penting dalam upaya penelitian.
seseorang akan mendapat manfaat dari meluangkan waktu untuk mengenal sumber daya online yang disediakan perpustakaan. Sebagian besar perpustakaan memiliki sumber daya elektronik, yaitu mereka dapat menggunakan yang pertama jurnal elektronik. Perpustakaan mungkin berlangganan jurnal yang diterbitkan atau tersedia secara online. Temukan jurnal mana yang disediakan secara online oleh perpustakaan. Kemudian database teks lengkap. Database teks lengkap ini menyediakan teks lengkap artikel. Selanjutnya database bibliografi, yaitu database hanya menampilkan kutipan database bibliografi. Database ini menampilkan kutipan bibliografi, yaitu nama penulis, judul artikel atau buku, sumber publikasi, tahun, volume, dan nomor halaman. Ini berisi informasi yang sama seperti yang dapat ditemukan di buku indeks bibliografi di perpustakaan, yang diperbarui secara berkala dan termasuk artikel yang diterbitkan dalam majalah, surat kabar, buku, dan sebagainya. Beberapa indeks berguna disediakan dalam lampiran bab ini. Selanjutnya, database abstrak. Basis data abstrak juga menyediakan abstrak atau ringkasan artikel. Mereka tidak memberikan teks lengkap dari sebuah artikel atau manuskrip. Beberapa dari database ini tercantum dalam lampiran di akhir web. Beberapa database penelitian penting yang tersedia di World Wide Web juga tersedia di lampiran. Basis data mencakup antara lain daftar artikel jurnal, buku cetak, data sensus, abstrak disertasi, makalah konferensi, dan abstrak surat kabar yang berguna untuk penelitian bisnis. Selanjutnya, mengevaluasi literatur. Itu mengakses sistem online dan mencari literatur di bidang yang diminati akan memberikan bibliografi yang komprehensif tentang subjek tersebut. Karena pencarian literatur terkadang dapat memberikan hasil sebanyak 100 atau lebih. Maka harus berhati-hati memilih buku dan artikel yang relevan. Sekilas tentang judul dari artikel atau buku akan menunjukkan mana di antara mereka yang mungkin relevan dan mana yang lain mungkin berada di luar studi yang dimaksud. Abstrak sebuah artikel biasanya memberikan gambaran tentang tujuan penelitian, strategi penelitian umum, temuan, dan kesimpulan. Dengan demikian, abstrak yang baik memberikan informasi yang cukup untuk membantu seseorang memutuskan apakah suatu artikel relevan untuk studi. Sebuah artikel perkenalan juga memberikan gambaran tentang masalah yang dibahas oleh penelitian dan tujuan penelitian tertentu. Pernyataan masalah, pertanyaan penelitian, atau tujuan penelitian memberikan seseorang gambaran tentang apa yang sedang dipelajari oleh peneliti dan relevansinya. Artikel untuk studi. Dengan cara yang sama, daftar isi dan bab pertama sebuah buku dapat membantu seseorang untuk menilai relevansi buku tersebut. Tinjauan literatur yang baik perlu memasukkan referensi ke studi kunci di lapangan. Untuk itu, artikel dan buku yang sering dikutip oleh orang lain harus disertakan dalam literatur review. Meskipun artikel dan buku tersebut ditulis 30 atau bahkan 40 tahun yang lalu. Tentu saja karya yang lebih baru juga harus dimasukkan dalam survei literatur. Karena karya terbaru akan dibangun di atas arus literatur yang lebih luas dan lebih mutakhir daripada karya yang lebih lama. Untuk menilai kualitas dari terkini dari penelitian, memang dalam hal ini harus tidak dapat menggunakan jumlah kutipan sebagai indikator kualitas artikel. Maka seseorang dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut, yaitu pertama, apakah pertanyaan penelitian utama atau pernyataan
Masalah disajikan dengan cara yang jelas dan analitis. Yang kedua, apakah relevansi pertanyaan penelitian dibuat transparan? Yang ketiga, apakah penelitian ini membangun langsung pada penelitian sebelumnya? Selanjutnya, apakah penelitian ini akan memberikan kontribusi untuk bidang ini? Apakah ada teori yang memandu penelitian? Apakah teori yang dijelaskan relevan dan dijelaskan dengan cara yang dapat dimengerti, terstruktur, dan meyakinkan? Apakah metode yang digunakan dalam penelitian dijelaskan secara jelas atau deskripsi metodenya? Apakah pemilihan metode tertentu dimotivasi dengan cara yang meyakinkan atau pembenaran metodenya? Apakah sampelnya sesuai? Apakah desain penelitian atau kuesioner sesuai untuk penelitiannya? Apakah ukuran variabel valid dan reliable? Sudahkah penulis menggunakan teknik kuantitatif atau kualitatif yang sesuai? Apakah kesimpulan dihasilkan dari temuan penelitian? Apakah kesimpulan memberikan jawaban yang jelas untuk pertanyaan penelitian utama? Apakah penulis mempertimbangkan keterbatasan penelitiannya? Sudahkah penulis menyajikan batasan dalam artikel? Selanjutnya, mendokumentasikan tinjauan pustakanya. Tujuan dari tinjauan pustaka adalah untuk membantu peneliti membangun karya orang lain dan membuat keputusan berdasarkan informasi selama berbagai tahap proyek penelitian. Tinjauan literatur mengidentifikasi dan menyoroti tema yang relevan dan mendokumentasikan temuan, kerangka kerja, dan instrumen yang signifikan dari penelitian sebelumnya yang akan berfungsi sebagai dasar atau proyek saat ini. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa survei literatur harus menyatukan semua informasi yang relevan dengan cara yang meyakinkan dan logis, alih-alih menyajikan semua studi dalam urutan kronologis dengan potongan-potongan informasi yang tidak terkoordinasi. Tinjauan pustaka dimaksudkan untuk mensintesis dan tidak harus meringkas penelitian yang relevan tentang topik. Mensintesis adalah menggabungkan dua atau lebih elemen untuk membentuk keseluruhan yang baru. Dalam tinjauan pustaka, elemen adalah temuan literatur yang seseorang pilih dan baca. Untuk keseluruhan baru adalah kesimpulan yang seseorang ambil dari temuannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Marcel. Selanjutnya ada masalah etis. Saat Anda meringkas, menambah, atau menantang karya orang lain, ada dua jebakan penting yang harus Anda waspadai. Yang pertama, dengan sengaja salah mengartikan karya penulis lain, yaitu bisa dari sudut pandang, ide, model, temuan, kesimpulan, interpretasi, dan sebagainya. Yang kedua ada plagiarisme atau penggunaan kata-kata, argumen, atau ide asli orang lain seolah-olah itu milik Anda sendiri. Bahkan jika ini dilakukan dengan itikat baik, karena kecerobohan atau karena ketidaktahuan, baik dengan sengaja memalsukan karya orang lain, maupun plagiarisme dianggap sebagai penipuan. Hal ini dapat menimbulkan godaan untuk menyalin bagian teks atau yang signifikan ke dalam karya Anda. Tugas Anda adalah, yaitu untuk menahan godaan ini. Plagiarisme adalah jenis penipuan yang ditanggapi dengan sangat serius di dunia akademik, terutama karena menggunakan karya orang lain seolah-olah karya Anda sendiri, tidak menunjukkan rasa hormat atas upaya yang telah dilakukan orang lain dalam karya mereka. Next. Ada dua alasan lain untuk menangani plagiarisme dengan sangat serius, disediakan oleh Zermans dan Van Schaik. Mereka menunjukkan bahwa yang pertama, plagiarisme mempersulit pembaca untuk memverifikasi apakah klaim Anda tentang penulis dan sumber lain akurat. Dan yang kedua, Anda berpartisipasi dalam debat ilmiah. Anda perlu memperjelas posisi Anda dalam debat ini dengan menunjukkan penulis yang karyanya sedang Anda bangun atau idenya Anda tentang. Next.
Di sini ada beberapa sumber daya online yang bermanfaat untuk riset bisnis. Yang pertama ada database daring. Database berisi data mentah yang disimpan dalam berbagai cara. Basis data terkomputerisasi dapat dibeli yang berhubungan dengan data statistik, data keuangan, teks, dan sejenisnya. Tautan jaringan komputer memungkinkan pembagian basis data ini yang diperbarui secara berkala. Sebagian besar perpustakaan universitas memiliki database terkomputerisasi yang berkaitan dengan informasi bisnis yang dapat diakses dengan mudah. Beberapa database yang berguna untuk penelitian bisnis tercantum di bawah ini. Yang pertama ada ABI atau Inform Global dan ABI atau Informasi, memberikan kemampuan untuk mencari sebagian besar bisnis, manajemen, perdagangan, dan industri utama, serta jurnal ilmiah dari tahun 1971 dan seterusnya. Pencarian informasi dapat dilakukan dengan memasukkan nama penulis, judul berkala, judul artikel, atau nama perusahaan. Teks lengkap dari jurnal dan makalah bisnis juga tersedia dalam CD strip room dan layanan elektronik. Yang kedua ada indeks majalah bisnis atau BPI, yaitu menyediakan indeks majalah bisnis dan manajemen dan tersedia online dan dalam bentuk CD strip room. Next. Yang ketiga, ada fakta Dow Jones produk dan layanan menyediakan berita dan informasi bisnis. Koleksi lebih dari 14.000 sumber termasuk Wall Street Journal, Financial Times, Dow Jones and Reuters News, dan Associated Press, serta Reuters Fundamental dan profil perusahaan DNB. Lalu yang keempat ada ICOL Lita, adalah indeks komprehensif artikel jurnal, buku, resensi buku, artikel volume kolektif, kertas kerja, dan disertasi. Yang kelima ada Biblik. Yang kelima ada Bibliografi Internasional Ilmu Sosial atau IBSS, adalah sumber online untuk ilmu sosial dan penelitian interdisipliner. IBSS mencakup lebih dari 2,5 juta catatan bibliografi yang berkaitan dengan 4 mata pelajaran ilmu sosial. Inti ada antropologi, ekonomi, politik, dan sosiologi. Yang keenam ada Psychlinfo, adalah database abstrak literatur psikologis dari tahun 1800 hingga saat ini. Ini berisi kutipan bibliografi, abstrak, referensi yang dikutip, dan informasi deskriptif, publikasi ilmiah dalam ilmu perilaku dan sosial. Yang ketujuh ada RIPEC atau ulang mencari paper di ekonomi, adalah upaya kolaboratif para sukarelawan di 63 negara untuk meningkatkan diseminasi penelitian di bidang ekonomi. Inti dari proyek ini adalah database kertas kerja, artikel jurnal, dan komponen perangkat lunak yang terdesentralisasi. Lalu yang ke-8 ada SSRN atau Jaringan Penelitian Ilmu Sosial. Ini dikhususkan untuk penyebaran cepat penelitian ilmu sosial di seluruh dunia dan terdiri dari sejumlah jaringan penelitian khusus di masing-masing ilmu sosial. Next. Yang ke-9 ada jaringan cerita berisi arsip video wawancara dengan ilmuwan, penulis, pembuat film, dan pengrajin terhebat saat ini tentang pekerjaan mereka. Pendaftaran sekali saja diperlukan untuk tampilan situs web yang dipersonalisasi. Lalu yang ke-10 ada indikator pembangunan dunia atau Bank Dunia. Adalah database yang diproduksi oleh Bank Dunia. Berisi data statistik dari tahun 1970 dan seterusnya tentang perkembangan ekonomi dan sosial dari 223 negara. Basis data berikut juga dapat diakses melalui internet, yaitu ada basis data bisnis dan industri, panduan abstrak disertasi,
abstrak berkala, indeks kutipan ilmu sosial, dan Stat USA. Next. Lalu ada database bibliografis. Indeks berikut membantu menyusun bibliografi komprehensif tentang topik bisnis. Yang pertama ada indeks bibliografi, kumulatif bibliografi, yaitu indeks yang mencantumkan menurut subjek sumber bibliografi. Yang kedua ada buku bisnis dicetak. Ini mengindeks berdasarkan penulis, judul, dan subjek bisnis, buku-buku yang dicetak di bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi. Yang ketiga, ada indeks majalah bisnis, yaitu indeks subjek kumulatif yang mencakup 270 majalah bisnis. Yang keempat, panduan informasi manajemen, yaitu ini menawarkan referensi bibliografi di banyak area bisnis. Yang kelima, ada abstrak manajemen sumber daya manusia. Ini adalah indeks artikel yang berhubungan dengan pengelolaan orang dan area subjek perilaku organisasi. Yang keenam, abstrak psikologis. Ini merangkum literatur dalam psikologi, mencakup beberapa ratus jurnal, laporan, monograf, dan dokumen ilmiah lainnya. Yang ketujuh, ada buletin, layanan informasi kemasyarakatan, yaitu memiliki indeks subjek selektif buku, buku tahunan, direktori, dokumen pemerintah, pamflet, dan lebih dari 1.000 majalah yang berkaitan dengan urusan ekonomi dan publik nasional dan internasional. Yang kedelapan, abstrak terkait pekerjaan, yaitu berisi abstrak artikel, disertasi, dan buku-buku yang berkaitan dengan tenaga kerja, personalia, dan perilaku organisasi. Next. Lalu, format apa untuk referensi artikel relevan? Perbedaan harus dibuat antara bibliografi dan referensi. A-bibliografi adalah daftar karya yang relevan dengan topik utama minat penelitian yang disusun menurut abjad nama belakang penulis. Daftar referensi adalah bagian dari bibliografi yang mencakup perincian semua kutipan yang digunakan dalam tinjauan pustaka dan di tempat lain, seperti di koran, disusun, sekali lagi dalam urutan abjad dari nama belakang penulis. Kutipan-kutipan ini memiliki tujuan untuk menghargai penulis dan memungkinkan pembaca untuk menemukan karya yang dikutip. Setidaknya 3 mode referensi diikuti dalam penelitian bisnis. Ini didasarkan pada format yang disediakan di manual publikasi dari American Psychological Association atau APA pada tahun 2012. Pedoman gaya Chicago pada tahun 2010, dan Turabian Manual untuk Penulis pada tahun 2013. Masing-masing manual ini menjelaskan dengan contoh-contoh bagaimana buku, jurnal, surat kabar, disertasi, dan materi lainnya dirujuk dalam manuskrip. Karena format APA diikuti untuk referensi oleh banyak jurnal di area manajemen. Kami akan menggunakan ini di bawah untuk menyoroti perbedaan dalam referensi buku, jurnal, artikel, surat kabar, disertasi, dan sebagainya. Next. Lalu ada referensi dan kutipan pada bagian tinjauan pustaka, yaitu mengutip semua referensi di bidang makalah menggunakan metode kutipan penulis tahun, yaitu nama belakang penulis dan tahun publikasi diberikan di tempat yang tepat. Contohnya yang pertama ada TODD pada tahun 2015 menemukan bahwa siswa yang lebih termotivasi adalah bla 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 bla. Yang kedua, studi terbaru tentang kepemimpinan transformasional. Yang kedua, ada studi terbaru tentang kepemimpinan transformasional menurut Han pada tahun 2014 di Osborne 2013. Berfokus pada ... Lalu yang ketiga, dalam studi tindak lanjut dari 2013, Green menunjukkan ...
Seperti dapat dilihat di atas, jika nama penulis muncul sebagai bagian dari narasi, seperti dalam kasus 1, tahun penerbitan saja harus dikutip dalam tanda kurung. Perhatikan bahwa dalam kasus 2, penulis dan tahun dikutip dalam tanda kurung, dipisahkan dengan koma. Jika tahun dan penulis merupakan bagian dari diskusi tekstual, seperti pada nomor 3 di atas, penggunaan tanda kurung tidak diperlukan. Next. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.